Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi ya di sesi diskusi kita, Logos dan Hindri Jirok Studies. Malam ini kita akan bahas chapter ke berapa gini ya? 6 ya? Iya Wait, keenam mas. wait, wait. Ya, chapter ke-6 Neoliberalism and the Politics of Public Pedagogy ya. Saya belum baca sih. Sebagian ya, tapi sebelum itu ke Ginola dulu deh, boleh. Apa nih, lagi sibuk apa? Meruntuhkan kekuasaan atau menentukan nasib personal? Boleh Ginola cerita dulu deh. Terkait apa dulu mas? Sebentar mas. Terkait personal dulu sekarang sibuk apa gitu ya. Sibuk ya. Sibuk sih kayaknya lebih menyibukkan diri aja sih. Akhir-akhir ini kan udah mau apa jadi guru PPL juga ya. Masuk ke minggu pertama juga gitu. Sama ini saya kalau saya sendiri itu biasanya aktif di organisasi beasiswa sih. Yang kebetulan saya dapatkan gitu. Mungkin kayaknya itu aja sih. Terus terkait apa lagi tadi Mas? Selain apa kesibukan? Keresahan boleh, kemarahan Keresahan. boleh. Sebenarnya bukan resah sih, lebih ke gelisah saya tuh. Menghadapi atau mengalami ya kawan-kawan dari generasi saya yang memang dia itu apa ya pasif gitu atau kurang aware terhadap isu-isu yang terjadi di belakangan ini. Jadi mereka itu memilih untuk apatis terhadap apa ya kebodohannya gitu ya menurut saya. Saya kenapa saya berani katakan bodoh karena ya mereka tuh udah diberi akses ya untuk aware untuk mencari berbagai macam pengetahuan, fenomena, ilmu dan lain sebagainya tapi ya mereka hanya lebih memilih diam dan ya mungkin pasti ada alasannya sih di balik itu. Jadi ya gitu sih. Oke, menarik ya. Memang belakangan ini banyak yang rame-rame ya kalau kita kita lihat medsos ya. Ada yang Hmm. bilang jurusan filsafat harus dihapus. Apalagi yang rame-rame. eh Apalagi kalau di Indo Progress itu lagi rame soal gerakan rimpang ya atau gerakan yang bersifat rizomatik ya. Itu mungkin nanti bisa kita diskusikan juga ya. Tom Lembong yang paling baru tentu Tom Lembong ya, Thomas Lembong. Jadi ya nanti banyak lah. Kayaknya isu-isu sekarang tuh ya terkait dengan critical pedagogy nyambung ya karena terutama di chapter ini, nanti di chapter ini kita akan bahas banyak tentang bahwa pedagogi itu tidak hanya kita pahami sebagai satu praktik di ruang kelas atau lembaga sekolah formal ya, tapi lebih lebih luas daripada itu. Nah, kalau kita review dulu ya di sesi sebelumnya, di minggu sebelumnya bersama Kak Vivi kita sudah membahas tentang komersialisasi pendidikan tinggi dan corporate culture di dalam praktek pendidikan tinggi gitu ya. Eh, nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan neoliberalisme dan eh, pedagogi publik ya. Nah, ada beberapa subchapter diawali dengan kutipannya Zygmunt Bauman di situ. Di chapter pertama terkait dengan neoliberalism as public pedagogy ya, bagaimana pedagogi publik itu berada dalam kendali neoliberalisme di mana pedagogi publik ini merujuk pada sekumpulan kegiatan atau kekuatan ideologis dan institusional yang bertujuan untuk menghasilkan individu-individu yang kompetitif dan mementingkan diri sendiri yang bersaing demi keuntungan materi dan ideologis mereka sendiri. Sehingga isu-isu seputar inequality ya, kemudian kelas sosial atau ras dan lain sebagainya itu tidak menjadi satu isu yang utama. Lalu
di chapter berikutnya ada making the pedagogical more political ya, bagaimana kita membuat pedagogi itu lebih politis ya. Lebih politis ini nanti juga dibahas ya, di chapter ini nanti dibahas juga sama Ginola, lebih politis yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Apakah pedagogi yang lebih politis itu berarti keterlibatan aktif intelektual dalam politik praktis, atau lebih luas daripada itu? Apakah kita harus bikin partai? Apakah Kanatan harus jadi ketua partai Logos misalnya? Apakah itu yang dimaksud dengan more political ya di dalam pedagogi gitu ya? Nah, itu sebenarnya nanti menarik nih, soal gerakan rizomatik yang dikritik beberapa orang ya, terutama dari Pak Abdil Mugiz Mudofir itu, bahwa gerakan sosial itu yang bersifat sporadis dan rizomatik tadi tidak jauh lebih efektif ketimbang kembali ya, gerakan sosial yang sifatnya rizomatik dan sporadis itu tidak efektif. Jadi kita masih perlu gerakan-gerakan sosial yang konvensional berbasis berbasis kelompok dengan pimpinan revolusioner yang jelas gitu ya. Itu mirip-mirip kita harus punya partai sih sebenarnya. Kemudian chapter berikutnya adalah cultural studies and the question of pedagogi ya. Bagaimana eh, cultural studies ini menjadi salah satu yang penting ya dalam aktivitas pedagogi, karena istilah culture itu kalau kata Zygmunt Bauman di sini Bourdieu ngutip Pierre Bourdieu, kok Bourdieu sih, Giroux itu ngutip Pierre Bourdieu, kemudian ngutip Zygmunt Bauman juga ya. Kata Bauman, budaya adalah semacam revolusi permanen ya. Mengatakan budaya berarti melakukan upaya lain untuk menjelaskan fakta bahwa dunia manusia, dunia yang dibentuk oleh manusia dan dunia yang membentuk manusia terus-menerus dan tak terelakkan dan tak terpulihkan. Sebagaimana yang diungkapkan dengan indah oleh Ernest Bloch ya. Budaya itu bukan sesuatu yang bersifat final tapi sesuatu yang dinamis ya. Kemudian nanti di subchapter terakhir itu adalah Education and Radical Demokrasi ya, sebagai upaya melawan neoliberalisme, dan diakhiri dengan subchapter From a Pedagogy of Understanding to Pedagogy of Intervention. Ya, bagaimana kalau di chapter sebelumnya kita udah membahas fungsi dari pedagogi untuk membangun intervensi politik ya, bukan hanya pedagogi menciptakan murid-murid pintar, murid-murid yang bisa siap bekerja dalam dunia kerja, tapi bagaimana mereka juga bisa menjadi social agency yang mengadvokasi kepentingan-kepentingan publik ya, semacam itu. Nah, itu summary-nya ya dari chapter 6 ini. Eh, Selebihnya saya serahkan ke Gino lah. Silakan Gino lah. Ah, oke, Mas Dimas ya. Oh, makasih banyak atas apa openingnya. Ya, saya langsung aja. Ya, ini ada beberapa yang saya rangkum gitu dari adanya chapter neoliberalisme dan politik pedagogi publik gitu. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang udah menyempatkan waktu hadir di diskusi malam ini ya, melanjutkan agenda rutinitas kita setiap hari Sabtu gitu. eh ini chapter ke-6 ya, yang membahas neoliberalisme dan politik pedagogi publik. Mungkin saya ingin membahas terkait neoliberalisme terlebih dahulu ya. Kita tahu ya bahwa neoliberalisme itu semacam varian lain gitu dari kapitalisme, yang dimana dia tuh sejajar dengan merkantilisme, liberalisme, lalu ada juga paham ekonomi Keynes yang disebut Keynesianisme ya, dan termasuk ya neoliberalisme ini sendiri gitu, yang dimana neoliberalisme ini itu diharapkan mampu memperbaiki apa ya, depresi ekonomi yang dialami oleh paham-paham sebelumnya, yang dimana kalau paling awal itu ada paham ekonomi liberal ya, yang dimana itu pemerintah ya
itu nggak bertanggung jawab ya atau tidak ikut campur tangan terhadap pasar ekonomi global gitu. Jadi pasar ekonomi pada saat itu ya independen atau pure berdiri sendiri gitu. Tapi ya akhirnya mengalami depresi ya tidak sanggup menopang depresi ekonomi tersebut pada tahun waktu itu berapa ya? 1930 kalau nggak salah. Nah, akhirnya berkembang ya paham-paham ekonomi liberal yang lainnya gitu ya. Varian dari kapitalistik tersebut ya hingga terpilihnya Presiden Amerika kala itu siapa ya? Kalau nggak salah Ronald Reagan. Ronald Reagan ya pada tahun 80-an awal ya. Yang dimana di situ neoliberalisme itu menemui momentumnya gitu. Melalui apa? Melalui privatisasi BUMN gitu. Jadi badan usaha milik negara itu berusaha diprivatisasi ya berusaha ya ada campur aduk negara pada saat itu gitu dan Indonesia itu pertama kali ya paham neoliberalisme itu masuk itu pas akhir era Orde Baru ya yang dimana waktu itu ada Krismon ya yang dimana pemerintah Orde Baru waktu itu mengambil apa ya kebijakan untuk meminjam uang kepada IMF gitu dan neoliberalisme ini itu ya tumbuh dan berkembang pada sistem politik kita pada saat ini gitu dan artinya kan berarti pemerintah ya atau penguasa itu apa ya campur aduk ya memiliki campur tangan dengan usaha gitu jadi pada saat ini ya banyak apa ya politisi yang menjabat sebagai penguasa sekaligus pengusaha gitu ini atau biasa disebut peng-peng kalau menurut almarhum Rizal Ramli ya peng-peng nah peng-peng ini yang benar-benar berbahaya ya karena dia itu mencampur adukan ya kepentingan politik dengan kepentingan privatnya semata gitu melalui apa melalui doktrin-doktrin yang memang bersifat tuh subversif fundamental gitu karena paham neoliberalisme ini itu berantitesa dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai fundamental seperti pendidikan, kemanusiaan, terus lingkungan yang dimana menganggap ya hal-hal yang bersifat fundamental itu hanya sebatas objek gitu, bukan sebagai subjek ya. Jadi posisinya itu ada dalam ketiadaan gitu. Karena dia ada ya sebenarnya ya maka ya hak-hak yang bersifat fundamental itu ya harus apa dipenuhi gitu tapi pada kenyataannya enggak karena ya memang neoliberalisme ini itu ya eh, varian dari kapitalisme itu sendiri gitu jadi ya sama tapi ya berbeda sebenarnya gitu dan apa ya sebenarnya ya, neoliberalisme pada chapter ini itu nah nggak bisa. Nah, itu menyoroti ya kotornya monopoli perdagangan di Amerika Serikat terhadap pasar ekonomi dunia gitu. Nah, ini terlihat ya dari isu-isu yang belakangan terjadi ya yang dimana eh, Trump itu mengambil apa alih pasar dunia dengan perang dagangnya ya dengan China awalnya dengan Rusia ya yang dimana kalau isu-isu terakhir saat ini itu kebijakan 19% ya pada saat pada kemarin ya yang deal sama Presiden Prabowo ya kan. Nah, di situ ya menurut saya kenapa dikatakan monopoli ya karena mungkin ya secara apa persentase atau kuantitas ya bahwa ya pajak tersebut yang memang dibebankan kepada konsumen. Cuman kalau kita berbicara fakta ya ini tuh nggak apple to apple sebenarnya. Karena ya mungkin ada beberapa barang sih yang memang dari Indonesia itu
bener-bener laku di Amerika kan gak banyak gitu ya. Tapi beda gitu dengan barang-barang yang dari Amerika tuh pasti laku di pasar Indonesia itu. Jadi nggak apple to apple menurut saya. Terus kenapa ini dikatakan monopoli juga ya? Karena dari pernyataan Presiden Trump itu sendiri ya, yang memang mengatakan dia itu menguasai seluruh apa tambang, tembaga atau apa mineral yang terkandung yang menjadi kekayaan di Indonesia itu ya bisa dengan mudah dia perdagangkan kembali gitu termasuk di Indonesia. Karena biasanya kita itu ya faktanya mengatakan bahwa kita itu paling sering menjual apa ya hasil tambang kita tuh secara mentah-mentah aja gitu, termasuk ke Amerika ya. Yang kemudian di Amerika itu diolah ya kan di apa namanya dijadikan produk jadi gitu dan kemudian dijual lagi ke Indonesia ya dengan bebas gitu ya dengan pajak yang 0% ya. Artinya apa? Artinya ya uh, pasar domestik kita tuh benar-benar terancam gitu menghadapi tantangan yang begitu agresif gitu. Jadi ya memang kekuasaan neoliberal ini ya berusaha mengkonsolidasi kekuatan ekonomi ya secara agresif gitu. Sehingga apa? Sehingga terjadinya perubahan sosial yang ditandai perkembangan budaya yang sinis hingga keputusasaan gitu. Karena ya neoliberal ini kan ya memang varian dari kapitalisme ya. Dan paham kapitalisme pasti ada golongan borjuis dan proletar ya. Biasanya proletar itu ya pasti erat kaitannya dengan pekerja masyarakat ya atau serikat pekerja yang dimana mereka tuh apa ya merasa ya bahwa kemewahan itu adalah suatu keharaman saking keputus asanya gitu karena yang nggak bisa mereka sentuh karena ya memang sistemnya itu udah apa ya udah membentuk apa udah menutup mereka untuk melakukan mobilitas sosial gitu. Nah, makanya di sini ya negara itu sebagai kekuatan represif ini menurut Stanley and Peter ya. Dan ya memang gitu. Karena eh apa ya? Karena berbagai macam ya yang namanya aduh saya lupa tuh namanya apa ya? Eh iya, karena negara itu sebagai kekuatan represif ya. Ini kan memang ideologi mendasar ya dari neoliberal itu sendiri ya kan. Yang dimana dia itu memaksakan kehendak ya. Dengan cara apa? Mengubah undang-undang, membuat suatu keputusan kebijakan yang memang mengorbankan hal-hal yang bersifat fundamental tadi gitu tanpa memperhatikan hal-hal tersebut. Dan lagi-lagi ya demokrasi yang bisa terancam gitu. Ya berarti sama aja gitu dengan ideologi komunisme ya yang memang memaksakan kehendak ya. Ya mungkin saya katakan ya bahwa sebenarnya itu ya paham-paham atau varian dari kapitalisme itu ya menurut saya ya ini ya itu komunisme gaya baru gitu. Ya sama tapi ya berbeda gitu. Karena ya sama-sama memaksakan kehendak gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadinya ya namanya wacana neoliberalisme ya, yang dimana ruang pedagogi publik baru itu terproduksi ya melalui penyebaran, sirkulasi ide dan lain sebagainya. Tapi ya perlu dikatakan ya bahwa ini bukan apa ya suatu hal yang baik ya. Ini sebaliknya gitu. Karena tujuan dari ada wacana neoliberalisme ini ialah apa? Untuk menghasilkan individu-individu yang kompetitif ya. Tapi dalam tanda kutip fokusnya itu terhadap material ya, terhadap materi yang memang mengorbankan ya hal-hal hal-hal tersebut gitu, hal-hal yang fundamental itu gitu. Nah, ini kan suatu apa ya? Pembentukan gitu dari adanya mentalitas kapitalis ya.
itu kita bisa lihat sendiri ya bahwa mungkin banyak ya, kita lihat di sekolah-sekolah deh, ya kan, di sekolah-sekolah. Banyak murid atau siswa ya, atau mungkin di jenjang perguruan tinggi ya, mahasiswa yang memang jadi semena-mena gitu terhadap berbagai apa ya, berbagai macam mungkin fasilitas atau mungkin ya ke tenaga pendidiknya deh gitu. Kayak kayak mereka merasa mereka udah bayar, ya mereka udah apa ya, udah mendonasikan uang mereka ya, mereka tuh punya hak penuh terhadap hal tersebut ya, termasuk apa, privat privat dari tenaga pendidik tersebut gitu. Jadi banyak yang dilecehkan atau gimana atau yang menentang ya, karena ya itu mentalitas kapitalis mereka tuh terbentuk gitu. Jadi ya apa ya, ini tuh semacam paham ideologis baru ya, yang menjadi kekuatan pendidikan budaya yang besar ya. Karena neoliberal itu ya semua hal yang memang berkaitan dengan fundamental itu seperti lingkungan, kemanusiaan, dan apa pendidikan itu ya terkomersialisasikan gitu. Karena adanya apa, monopoli dari apa ya, pemerintah gitu. Jadi ya memang ini tuh semacam apa ya, menurut saya ya, pembodohan terhadap masyarakat sebenarnya ya, secara struktural, yang memang menggunakan instrumen-instrumen sosial gitu melalui apa, interaksi, komunikasi dan lain sebagainya. Karena ya memang ini tuh benar-benar suatu problem ya yang benar-benar kita hadapi pada saat ini gitu. Nah, jadi inti pada apa ya, chapter ini ya mungkin ya. Jadi mengajarkan atau ya menerangkan ya bagaimana tempat-tempat pedagogi itu berkembang hingga membentuk suatu perlawanan dari kritisisme yang kemudian menjadi ruang-ruang demokratis bisa lahir kembali. Cuman ya itu kan sebuah harapan ya sebenarnya ya. Karena itu harapan ya mungkin kita bisa berbicara kuantitas ya, kecil atau besarnya. Karena adanya sistem seperti ini menurut saya ini harapannya kecil ya, kecil ini. Kenapa saya katakan kecil? Karena tidak ada kekuatan politik dari dalam yang memang bisa menghidupkan ruang demokrasi itu terus tumbuh gitu. Saya berani katakan ini karena ya kita mengacu pengalaman empiris ya dari bangsa ini aja ya, dari mungkin Orde Lama hingga Orde Baru tumbang ya, karena ya itu mereka ada kekuatan politik dari dalam gitu. Jadi apa yang mungkin apa ya, mahasiswa upayakan ya beberapa belakangan lalu itu ya percuma gitu, karena ya nggak ada kekuatan politik di dalamnya gitu. Ya balik lagi ini karena kan neoliberal ya, mereka tuh mengatasnamakan ya kepentingan pribadi gitu. Jadi politik itu diperalat untuk mereka untuk apa, menancapkan hingga memapankan kekuasaannya gitu untuk kepentingan privatnya gitu. Lanjut. Nah, menjadikan pedagogi lebih kritis ya. eh Gimana ya ini ya? Ya memang ya politik itu apa ya, bisa menjadikan pendidikan bukan mengarah ke arah pedagogi sih, tapi ke arah yang sebaliknya, dia magok, menyesatkan gitu. Karena ya kalau kita meminjam pandangannya Gramsci ya, melalui apa, hegemoni ya, hegemoni kekuasaan ya, bahwa kekuasaan itu berusaha secara halus ya menginternalisasikan pemahamannya itu melalui institusi pendidikan gitu. Nah, ini kan suatu hal yang bahaya ya. Ini kan semacam doktrin ya sebenarnya ya. Doktrin dari neoliberalisme ini gitu. Berarti kan ini kan semacam apa? Semacam penipuan gitu. Lagi-lagi ya ini penipuan yang memang korbannya itu ya bukan hanya masyarakat, bukan hanya apa,
integritas pemerintah atau negara yang dipertaruhkan, tetapi yang lebih buruk lagi itu ya demokrasi gitu yang benar-benar dikorbankan gitu atas dasar pembodohan ini yang secara struktural. Nah, karena ya tadi balik lagi mereka tuh berusaha memanfaatkan melalui instrumen-instrumen sosial gitu, melalui narasi-narasi yang dibangun ya di ruang-ruang publik ya, dengan pura-pura apa, pura-pura bego lah kalau kita lihat di publik itu ya narasi-narasi yang mereka bangun gitu. Nah, padahal ya warisan dari demokrasi modern itu ya sebenarnya eh, berakar dari demokrasi klasik gitu. Nah, karena adanya privatisasi kepentingan ya, maka ruang demokrasi itu ya nggak bisa tumbuh gitu. Jadi ya pedagogi lebih kritis itu ya hanya sebatas utopis belaka aja menurut saya ya. Dan mungkin sedikit disclaimer juga ya bahwa pendidikan atau pedagogi yang dimaksud itu ya kita nggak hanya sekedar berbicara secara institusional atau konvensional ya, pendidikan secara umum, tetapi pengetahuan yang memang menjadi hal yang mendasar ya atau informasi yang mendasar yang memang bisa kita ketahui gitu. Tapi ya lagi-lagi ini tuh malah diperalat oleh para kepentingan elitis ya atau politis ya bahwa ideologis ini tuh ya sifatnya menyesatkan gitu. Kok bisa gitu ya? Bisa hal ini tuh terjadi ya karena ya itu adanya hegemoni dan dominasi ya melalui apa? Melalui media massa yang dimasifkan gitu. Kita bisa lihat ya contoh ya kalau di Amerika Serikat pada tahunnya George Bush ya, iya perang perang apa ya perang Pasai apa perang yang di Irak itu ya, yang dimana Saddam Hussein itu dikriminalisasi ya hingga gantung diri karena apa diisukan memiliki yang namanya nuklir ya, padahal tidak terbukti gitu. Nah itu kan karena adanya pengaruh gitu ya, informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Dan kalau kita mengacu dalam konteks Indonesia, ya ini kita berbicara pilpres aja ya. Ini ini saya berusaha senetral mungkin ya. Ah, karena fakta mengatakan ya pada saat ini ya memang 02 voters itu mengalami apa ya salah pilih, itu banyak yang salah pilih karena ya mereka itu lagi-lagi terpolitisi ya, pengetahuannya di bawah neoliberalisme gitu. Padahal ya apa ya dengan narasi-narasi yang dibangun ya waktu itu ya makan sampai nangis-nangis di TikTok ya, apa ya ingin memberikan makan siang ke apa anak-anak di Indonesia gitu ya kan, yang dimana itu narasi-narasi yang mereka bangun ya atas dasar kesehatan ya. Padahal jika kita berbicara kesehatan, maka yang perlu diperbaiki menurut saya ialah pendidikannya dulu gitu. Kalau kita berbicara makan siang kan itu kan sebenarnya jangka pendek ya. Kalau kita berbicara jangka panjang ya kita berbicara pendidikan gitu. Kalau pendidikannya bagus ya maka ya kualitas tenaga kerja yang dihasilkan ya juga bisa bagus gitu ya. Alhasil apa beberapa tahun ke depan ya mungkin ya nggak ada tuh yang masalah nggak bisa makan siang atau apa ya kan. Nah itu kan hal-halnya sifatnya fundamental sebenarnya tapi ya lagi-lagi itu diabaikan gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke warisan demokrasi modern yang berakar dari demokrasi klasik ya. Jadi warisan ini itu ya mungkin menurut para sosiolog ya menyatakan ya bahwa pengakuan penting dari demokrasi substansial itu tidak akan apa ya tidak akan ada tanpa warga negara yang terdidik. Dan ya lagi-lagi mungkin saya bisa mengutip ya perkataan Nelson Mandela ya ini yang dimana mengatakan bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk merubah nasib suatu bangsa gitu. Kalau bukan karena pendidikan ya, bukan karena adanya pencerdasan yang dilakukan ya, maka demokrasi itu benar-benar apa ya terancam. Jadi kondisi esensial dari
kesetaraan dan keadilan, kemaslahatan ya, ya sebenarnya harus disediakan ya melalui pendidikan itu sendiri, melalui pendidikan publik itu, yang dimana itu harus dibangun dengan budaya-budaya kritis di dalamnya gitu. Nah, karena ini problem ya, atau ini sebuah tantangan sebenarnya ya, menghadapi masyarakat-masyarakat yang memang belum terdidik secara seutuhnya gitu ya, masih terpecah belah ya, apa yang harus kita lakukan ya bagi kaum yang terdidik gitu ya, atau mungkin apa ya, untuk menjaga kewarasan akal kita gitu di tengah situasi yang memang serba menyesatkan ini gitu ya, dengan apa ya, membuka ruang diskusi mungkin ya seperti ini ya, yang memang membahas kontribusi dari studi relasi dan budaya yang memang apa ya, membentuk situs baru gitu, situs baru baik itu secara politik maupun pedagogik gitu. Jadi bagaimana caranya kita menghadirkan bahwa politik itu yang bersifat pedagogik, bukan demagogik gitu. Dan ini kan suatu tantangan ya sebetulnya ya, gitu. Oke. Mungkin next slide. Nah, di sini. Jadi sempat disinggung juga sama Mas Dimas ya terkait apa, studi budaya dan pertanyaannya tentang pedagogik gitu. Nah, di sini Girox itu mengkonseptualisasikan ya hubungan regulasi dan emansipasi di antara budaya, kekuasaan, dan politik yang berusaha diekspresikan melalui dinamika politik pedagogi. Jadi di sini budaya itu semacam arena penting dalam mewujudkan tujuan politik, dan lagi-lagi ya semua itu ya terpolitisasi gitu oleh berbagai macam kepentingan ya, gitu ya, mengatasnamakan suatu budaya, suatu kebiasaan, suatu adat istiadat ya, atau hal-hal yang memang berkenaan dengan ciri khas dalam suatu karakteristik masyarakat tertentu gitu. Jadi budaya itu kan sebenarnya ya bidang utama ya, yang dimana berbagai kepentingan itu terlibat gitu, baik individu, kelompok, atau bahkan institusi sekalipun ya. Namun ya sebenarnya kita bisa kembali lagi ya pada narasi bahwa ya memang hal ini tuh sudah terkapitalisasi lagi, yang sungguh disayangkan gitu ya. Kita bisa apa ya, lihat ya bagaimana politisi-politisi peng-peng tersebut ya itu lagi-lagi mengatasnamakan budaya, mengatasnamakan golongan, mengatasnamakan etnis, ras tertentu ya, untuk apa? Untuk mendapatkan elektabilitas ya, untuk menaikkan citra dia bahwa dia tuh orang yang seperti itu. Padahal ya faktanya ya itu hanya sebatas kesan impresi di panggung depan aja gitu. Dan lagi-lagi ya di sini masyarakat apa ya, dibodohi gitu dengan adanya kondisi ini gitu. Jadi ya menurut Girox juga ya, budaya itu sebagai wadah kolektif ya dalam ruang pedagogis yang dialogis, serta bisa menghadirkan ruang berupa ide-ide dan dapat tumbuh berkembang secara demokratis gitu. Kita bisa lihat ya bagaimana gerakan reformasi 98 waktu itu ya benar-benar masif. Itu kan atas dasar budaya ya, atas dasar budaya diskusi yang dibangun begitu hebat pada masanya gitu. Tapi ya lagi-lagi pada saat ini ya, atau masa sekarang ya, itu semacam clash aja gitu, semacam ide yang membosankan ya. Mungkin kita kita lihat kemarin tuh banyak ya, ini di UNJ sendiri ya. Ini nggak tahu ya, mungkin informasi-informasi atau gimana ya, bahwa banyak mahasiswa yang memang lebih apa ya, mendengarkan perkataan apa, politisi
yang bersifat elitis ketimbang guru-guru besar yang berbicara gitu. Guru-guru besar berbicara aja itu masih dicemooh gitu. Gimana mungkin saya yang sifatnya masih mahasiswa ya, atau mungkin para tenaga pendidik lainnya yang memang berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa, ya hanya dapat cemoohan aja gitu. Karena ya atas dasar masyarakat yang nggak terdidik ini, nah ini kan suatu problem ya, bahwa memang apa ya, sebenarnya mereka itu berusaha ya, mereka politisi ya, itu mencoba menggeser budaya diskurtif ya, atau ruang-ruang yang dialogis itu mereka berusaha bungkam ya dengan citra-citra mereka gitu ya, dengan apa, dengan tidak memegang teguh terhadap prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keharmonisan dan lain sebagainya. Karena ya itu lagi-lagi ya hanya sebatas kepentingan aja gitu. Jadi ya kita bisa berangkat juga ya dari narasi bahwa politik itu ya jahat, ya memang jahat jika kita berbicara realitas saat ini gitu. Padahal sebenarnya politik itu tidak jahat gitu. Bagaimana aktor yang memandu politik itu ya tidak jahat gitu. Karena ya di dalam kekuasaan neoliberalisme ini ya kan, ini kan berkaitan dengan ekonomi ya sebetulnya ya. Sedangkan ekonomi itu dipengaruhi oleh keputusan politik gitu. Jadi keputusan politik itu bagaimana aktor atau mungkin bajingan yang memang apa ya, mengendalikannya gitu. Jadi ya apa ya, kita bisa melihat juga ya banyak mungkin intelektual-intelektual yang memang dulunya militan atau kiri ya, kiri dalam artian bukan komunis ya, tapi kiri ya mungkin dia tuh memegang prinsip nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan ya, tapi ya sekarang banyak yang balik arah gitu. Ya kita bisa lihat lah siapa ya sekarang yang duduk dengan tenang ya di DPR ya, sedangkan ya ada salah satu dosen ya yang memang sampai saat ini tuh masih konsisten gitu untuk menyuarakan keadilan gitu. Dan ya kayaknya ini belum masuk ya, ini masuk apa ke slide-nya ya, ada kesalahan gitu. Jadi pembahasan yang terakhir itu pendidikan dan radikal liberalis ya. Yang dimana tadi Mas Dimas sendiri menyinggung ya bahwa fungsi pedagogi itu ya untuk mengintervensi politik gitu. Dan ya memang benar gitu, bagaimana sekarang itu pendidikan itu harus menciptakan ruang-ruang kritis ya, dan kita tuh para guru ya, para para calon pendidik, para tenaga pendidik itu dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut gitu, untuk mencerdaskan ya murid-murid kita, bagaimana caranya mereka itu tidak salah arah gitu terhadap fenomena-fenomena yang belakangan ini terjadi gitu. Bagaimana caranya kita itu ya menghadirkan habit ya, habit apa ya, intelektual ya, dengan cara berdiskusi seperti ini, menulis ya, terus apa ya, merenung ya, hingga terjadinya suatu karya gitu. Nah, itu kan suatu apa ya, tantangan ya untuk kita ya, untuk mengintervensi politik itu, bagaimana caranya kita menghadirkan politik yang apa ya, bukan yang gembira ya, yang sehat gitu dalam suasana kehidupan berdemokrasi saat ini gitu. ah Oke, mungkin itu aja ya. Saya saya harap mungkin tadi saya anggapnya pengantar aja ya. Ya hingga bisa menimbulkan suatu diskusi yang lebih luas lagi terhadap pemahaman neoliberalisme ini, neoliberalisme dan politik publik pedagogi tersebut gitu. Mungkin boleh jika ada yang ingin berdiskusi, menanggapi, boleh banget dipersilahkan gitu. Oke, suara saya lancar ya? Lancar, Lancar ya, Mas. oke. Oke, saya lagi di kampung adat ini, jadi jaringannya agak susah ya.
Oke, coba saya coba on cam dulu ya. Siapa tahu lancar. Oke. Oke, thank you Ginola untuk paparannya ya. Kita bisa melihat bahwa neoliberalisme sebagai salah satu musuh bersama ya dalam dalam diskursus kritikal pedagogi itu menjadi sesuatu yang bersifat sangat struktural ya, bersifat sangat struktural dan tadi yang mungkin akan jadi diskusi menarik bagi kita adalah soal kalau kata Ginola tadi ketiadaan kekuatan dari dalam ya yang membuat apa upaya-upaya untuk melakukan intervensi politik itu menjadi tidak efektif. Nah, itu mungkin yang secara personal saya pengen tahu banget nih soal kritik terhadap gerakan sosial ya yang bersifat sporadis dan rizomatik tadi yang dianggap secara akademis dikritik karena kurang efektif ketimbang suatu gerakan yang terpimpin ya berbasis partai berbasis pemimpin revolusioner. Apakah kritikal pedagogi juga memerlukan pendekatan berbasis kepartaian atau tetap berada dalam jalur pedagoginya yang ya memang sifatnya rizomatik ya. Jadi di setiap institusi melakukan upaya yang bisa dilakukan. Kemudian tadi bagaimana institusi budaya ya, bagaimana budaya sebagai arena penting dalam mewujudkan tujuan politik karena budaya adalah bukan entitas ya, suatu konsep yang kemudian terhubung dalam setiap lini kehidupan masyarakat ya. Meskipun budaya di sini tidak tidak dalam artian sempit seperti seni ya, tapi juga seluruh kaidah-kaidah yang kita eh, pahami dan kita yakini sebagai sesuatu yang benar. Dan bagaimana institusi pendidikan yang kita anggap atau yang mungkin bisa kita anggap sebagai institusi yang paling memungkinkan ya untuk melakukan intervensi politik guna mencapai nilai-nilai keadilan ya. Jadi bagaimana mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam ruang publik kalau kita lihat institusi apa sih yang paling memungkinkan ya? Institusi agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya, mungkin institusi-institusi itu tidak bisa sampai pada lini-lini hidup masyarakat ya. Tapi institusi pendidikan itu salah satu institusi yang membangun kesadaran publik seseorang ya. Kalau institusi keluarga mungkin membangun kesadaran untuk berkeluarga, tapi institusi pendidikan tuh seharusnya membangun kesadaran pembelajarnya untuk menjadi good citizenship ya, dalam arti selaras dengan nilai-nilai keadilan. Oke, silakan teman-teman yang mau kasih tanggapan ya atas paparan Ginola di chapter ini. Boleh banget raise hand atau kasih komentar di kolom chat ya. Atau Kanatan boleh, ada yang mau ditanggapi Kak? Sambil kita memantik teman-teman audiens pada malam hari ini. Ada kolom chat. Oke, boleh banget teman-teman di sini yang mau kasih input ya, kasih insight terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Neoliberalisme itu kan ideologi yang seolah-olah sangat struktural ya, sangat besar. Iya, mungkin Oh iya, yang boleh menarik Kak. juga karena aku lagi belajar tentang special education gitu ya. Eh, jadi dengan eh, yang interesting adalah ketika orang-orang anak-anak dengan disabilitas itu sekarang bukan hanya di dibuat untuk lebih tidak berdaya dengan pengurangan budget kata segala macamnya, tapi juga aku ngelihat bagaimana si SLB SLB ini juga ditujukan, mungkin bukan SLB di Indonesia doang ya, tapi juga di US. Itu ditujukan untuk industri gitu. Jadi eh, teknik pembelajarannya akan berfokus kepada bagaimana mereka bisa eh, jadi jadi pekerja gitu, pekerja yang sama. Walaupun itu juga salah satu bentuk inklusivitas ya, karena mereka sebelumnya tidak bisa bekerja. Tapi agak aneh ketika bahkan yang diperjuangkan bukan
hak-hak dasarnya untuk bersekolah untuk anak-anak disabilitas, tapi justru bagaimana ketika mereka lulus mereka bisa bekerja di industri yang sama dengan orang-orang yang tidak memiliki disabilitas gitu. Dan mungkin itu salah satu eh, yang aku pengen tanya juga kali ya ke Kak Ginola. Menurut Kak Ginola, kalau kita ngeliat dari special education untuk anak disabilitas, bagaimana pendapat Kak Ginola sendiri terhadap neoliberalisme yang eh, terhubung untuk pendidikan inklusif ini? Sebelum ke Ginola, terkait SLB itu kalau di Indonesia itu justru diganti sekolah rakyat. Ya, itu lebih ngaco Ironis lagi. sih, itu lebih ngaco lagi. Ruang-ruang kelas SLB-nya diperuntukkan untuk sekolah rakyat. Monggo monggo Ginola. Oke. Iya, itu suatu apa ya, tindakan yang memang dilakukan oleh para pejabat kita ya. Memang habis-habiskan anggaran gitu. Tadi ya terkait respon saya terhadap pendidikan inklusif ya kita saat ini ya. Itu sangat ironis menurut saya ya. Jadi mungkin ya mereka atau para pejabat itu ya minim tadarus etik mungkin ya terhadap ya teman-teman kita yang disabilitas ya. Mereka nggak merasakan apakah mungkin mereka harus jadi disabilitas dulu ya mungkin buat buat mereka berempati, bersimpati ya. Makanya di sini tadi juga saya menyinggung ya terkait legal filosofi ya dari Agamben ya, Homo Sacer yang dimana mungkin para disabilitas itu ya teman-teman kita yang disabilitas itu mereka tuh apa ya ada dalam ketiadaan gitu. Mereka tuh telanjang sebagai makhluk yang privat gitu. Hak-hak mereka tuh nggak berusaha dipenuhi oleh pemerintah gitu. Ya kita bisa lihat aja gitu bahwa ada pemangkasan anggaran yang waktu itu terjadi itu sekitar 500 juta untuk teman-teman kita yang disabilitas ya, untuk terkait fasilitas disabilitas. 500 juta itu kayak seharga kacang mungkin ya untuk sekelas negara gitu. Karena ya banyak apa ya institusi-institusi pendidikan atau bahkan jangan institusi pendidikan bahkan institusi pendidikan yang memang khusus pendidikan inklusif saja itu fasilitasnya masih minim gitu jadi bagaimana caranya kita ingin menampung gitu teman-teman kita yang disabilitas jadi ya memang ini tuh problem ya problem tadarus etik mungkin ya yang harus dibenahi para pejabat kita ya mungkin itu sih respon apa ya ironis saya ya terhadap apa ya kondisi saat ini ya untuk teman-teman kita yang disabilitas. Jadi mereka tuh ada ya dalam ketiadaan gitu. Karena dia ada ya sebenarnya ya hak-hak mereka tuh sebenarnya harus di apa ya dipenuhi gitu. Gitu sih. Kak Nathan gitu. Terus tadi juga apa ya? Saya juga baru ingat ya bahwa pembahasan ini tuh bisa masuk ke konsepnya Girox terkait amnesia historical gitu. Jadi ya kita ya atau ya saat ini ya itu nggak hanya sekedar menghadapi tantangan atau krisis ya ekonomi, krisis nilai, krisis apa ya, krisis norma ya. Tapi hal yang lebih buruk lagi ya kita bisa krisis sejarah gitu. Bagaimana sekarang sejarah itu berusaha dikonsolidasikan atau berusaha ditulis ulang ya tanpa apa ya padahal sebenarnya ya poinnya ya bahwa sejarah itu ya hanya sebagai kisah aja yang memang kemudian dia tuh bisa ditulis ulang bukan sebagai bahan refleksi semata gitu. Jadi kan ini kan semacam keironisan ya yang saya alami juga ya dan ternyata masih banyak anak muda yang benar-benar amnesia terhadap hal tersebut gitu. Terhadap sistem yang memang berusaha apa ya merusak kita dari dalam gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin ada lagi gitu. Iya, menarik ya. Aku kalau dilihat di sini, mungkin New York itu lumayan progresif ya. Jadi mereka ada dana 167 juta dolar khusus untuk special education. Jadi guru-gurunya semua digaji miliaran, bisa sekolah tinggi,
Terus mereka ada list restrictive classroom ya. Jadi eh, perbandingan gurunya cuma 1 banding 6 dan ada 2 assistant teacher. Jadi kayak satu guru tuh cuma fokus ke 2 anak gitu. Dan itu ternyata dari policy making juga ya sangat diperlukan untuk mungkin juga redistribusi anggaran ya dari dari entah dari mana duitnya akan masuk ke special education. Dan bahkan ada plan sampai tahun 2029 itu ada 400, ada 500 juta dolar, berarti 8 triliun khusus untuk ngebuat sekolah-sekolah inklusif. Dan ya itu gimana yang lihat ya, lumayan miris juga ya, 8 triliun dibanding 500 juta. Dan menurut aku juga itu pentingnya, sebenarnya pentingnya si policy maker ya, biar bisa membuat undang-undang yang mungkin replicative, at least kalau bisa dari state-state di sini. Walaupun ya mungkin mereka awalnya nggak ada ya, makanya itu ketika bisa-bisan sampai akhirnya beneran ada sama para pendidik. Ya, ya. Ya, bener banget ya, Kak Nathan ya. Jadi menurut saya kita tuh tinggal di Indonesia tuh serba nanggung ya. Di mana dibilang komunisme juga iya, dibilang kapitalisme juga iya, karena ya sebenarnya gak jelas lah posisi ideologis kita gitu. Dibilang ideologi Pancasila juga nggak ada yang namanya ideologi Pancasila gitu. Kalau di Amerika kan dia kan menganut paham kapitalisme ya, liberal, liberal ya, hibrida sih. Oke. Liberal ya, yang dimana tapi mereka tuh masih aware gitu terhadap warga negaranya gitu ya, masih masih memerhatikan yang namanya pendidikan inklusifnya ya, meskipun ya mungkin beberapa tahun terakhir ya bahwa Trump itu sedang melakukan political cleansing ya terhadap universitas-universitas termasuk Harvard ya, waktu itu ya sempat ricuh juga ya terhadap pemotongan anggaran 50% ya. Itu kan suatu apa ya, problem juga ya untuk Amerika saat ini ya. Tapi kalau memang masih mengacu tadi ada harapan kalau di Amerika ya terhadap pendidikan inklusifnya ya, gimana di Indonesia gitu. Nggak ada nggak ada harapan mungkin ya. Sehabis gelap terbitlah Prabowo mungkin ya, atau terbitlah Gibran mungkin gitu, atau Kaisang. Nah, iya boleh Kak Vivi. Iya malam semuanya. Eh, Tertarik aja sih karena tadi ngebahas soal pendidikan inklusi juga ya. Sebenarnya nggak mau nanya sih, cuma mau apa ya, sharing aja. Jadi aku pernah nulis soal pendidikan inklusi juga. Jadi memang kondisi pendidikan inklusi di Indonesia itu menurutku masih sangat terbengkalai, sangat terbengkalai. Kenapa? Karena memang salah satu kebijakannya itu kan zonasi ya, bukan, sorry, kok zonasi sih, apa SPMB itu kan setiap sekolah negeri itu kan diwajibkan ya menerima peserta didik atau murid dengan ya kategori inklusi atau berkebutuhan khusus gitulah ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena sebenarnya permasalahannya adalah jumlah sekolah inklusi di Indonesia itu sangat amat kurang. Itu yang pertama. Kedua, ditambah tenaga pendidiknya yang fokus ke pendidikan inklusi juga eh, masih kurang banget. Bahkan pemerintah sendiri tidak mengimbangi pelatihan-pelatihan pendidikan inklusi ya untuk guru-guru di sekolah negeri gitu. Jadi ya udah mereka bikin aja nih aturan sekolah negeri wajib ya nerima murid inklusi dengan persentase 10% kalau nggak salah ya. Terus udah gurunya nggak dilatih tuh gimana cara nanganinnya, cara mengatasinya gitu kan. Dan kebanyakan tuh justru di sekolah-sekolah negeri itu adalah murid-murid dengan kategori tunagrahita, yang mana tunagrahita itu level kecerdasannya itu di bawah rata-rata. Jadi itu yang kadang tidak terlihat gitu, atau bahkan ada yang eh, dia tidak merasa dia datanya bukan anak inklusi, tapi ternyata saat pembelajaran kok anak ini eh, kemampuannya di bawah rata-rata ya, tapi
ya dari sekolah maupun orang tuanya tidak punya akses untuk apa ya, untuk membawa anak ini ke psikolog atau ke apa ya namanya ya, tes 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 minat bakat atau tes tes kemampuan kognitifnya gitu. Jadi memang eh, permasalahan di kita yaitu pendidikan inklusif itu sangat amat terbengkalai ya. Jadi sebenarnya itu hal yang menarik karena memang pemerintah nggak pernah melihat pendidikan itu penting, tapi ya bukan berarti kita putus asa ya. Eh, Banyak sebenarnya treatment-treatment yang bisa kita terapin ke anak-anak inklusi gitu, karena sebenarnya kebijakan ini ada karena pemerintah berusaha untuk memberikan keadilan pendidikan. Jadi sesuai sama saya lupa undang-undang nomor berapa, pokoknya setiap warga negara kan berhak mendapatkan pendidikan. Jadi awalnya itu dari situ, tapi ternyata pada proses di lapangan ternyata nggak semudah itu dan jumlah sekolah-sekolah inklusi di Indonesia juga berkurang. Ya itulah mungkin pemerintah memang fokusnya mengkomersialisasi pendidikan ya, karena ya kalau misal sekolah inklusi yang benar-benar fokus gitu ya itu juga bayarannya mahal dan nggak semua keluarga gitu ya, semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya. Makanya kenapa akhirnya sekolah negeri diwajibkan, tapi ternyata juga kasihan ke anak-anaknya sebenarnya karena mereka nggak mendapatkan eh, apa ya, nggak mendapatkan pendidikan yang terfokus ke mereka gitu. Jadi ya gitulah, mungkin teman-teman juga tahu ya bagaimana penerapannya di lapangan gitu. Itu aja sih yang mau aku sampein gitu. Terima kasih. Oke, thank you Kak Vivi. Ya, terkait dengan eh SLB ya, selain karena sekolahnya ya jadi sekolah rakyat gitu ya. Tadi benar-benar yang dibilang Kak Vivi kalau sekolah negeri diwajibkan ya sebagai bentuk dari inklusivitas, tapi gurunya nggak dilatih gitu kan, malah bikin sekolah baru. Bingung banget ya. Maksudnya kayak nggak, ya kalau kita yang diskusi di sini masih berpikir nggak habis pikir gitu ya. Semacam itu. Kemudian tadi kalau Kanatan bilang policy maker harus bisa membuat kebijakan yang proper terkait dengan pendidikan ya. Tapi yang kita lihat soal pengkritik RKUHP aja dibilang ugal-ugalan ya kan. Kita nggak bikin undang-undang ugal-ugalan, yang ugal-ugalan yang kritik kan gitu kan kata Komisi 3. Bahkan Komisi 3 juga yang bilang kalau MK itu justru kita udah capek-capek DPR ya. Kita udah capek-capek bikin undang-undang, MK membatalkan begitu saja. Jadi proses proses yang dilakukan, fungsi-fungsi dari lembaga yudikatif ini justru dianggap ngerepotin legislatif gitu ya. Nah ini kan ironis juga ya, policy makernya justru justru anti kritik semacam itu ya. Boleh Kak Herianto, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau ini saya mau mengomentari lebih ke pengalaman saya ya, karena saya sendiri pernah menjadi guru selama lebih dari 11 tahun. Ya. 11 tahun, kemudian lanjut menjadi guru di perguruan tinggi yang juga lebih dari belasan tahun. Kalau kita lihat dari kondisi pendidikan kita di Indonesia, dibandingkan juga dengan kondisi saya pernah mengajar di Amerika dan juga di China. Kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya intinya adalah pada awal kemerdekaan sebenarnya kita diberikan suatu roadmap yang jelas. Kemudian roadmap itu dijalankan kalau kita mau putar balik ya ke era Orde Baru itu sebenarnya sangat jelas ya untuk memberantas buta huruf, kemudian pembangunan sekolah impres. Tapi begitu kita masuk ke era euforia reformasi, inilah di sini sebenarnya ini adalah kita mendapatkan harapan baru, tapi pengambil kebijakan kita itu sepertinya kehilangan arah. Sehingga akibatnya adalah di tingkat sekolah kebanyakan itu adalah guru dan murid itu jadi korban ya, korban dari kebijakan yang nggak jelas, yang berubah-berubah, sehingga akhirnya adalah setiap sekolah, setiap institusi pendidikan itu kemudian mengambil jalan dan caranya masing-masing. Ya, jalan dan caranya masing-masing untuk bisa tetap selamat, bisa tetap survive, karena di sini kalau kita lihat pemerintah kita mulai beralih dari melihat pendidikan sebagai suatu kebutuhan menjadi ke pendidikan menjadi bisnis. Karena di era reformasi justru sebenarnya adalah pertumbuhan eh,
pendidikan-pendidikan yang makin mahal itu justru terjadi di saat itu ya, karena di situ ada euforianya. Nah, lebih lagi masuk ke era pemerintahan Jokowi ya, kalau kita katakan ya, dengan adanya dua menteri yang boleh dikatakan kalau saya bilang itu aturannya kacau banget ya, kacau banget sehingga itu nggak jelas. Kemudian juga antara pendidikan tinggi dan sekolah dasar, bahkan dari PAUD sampai ke sekolah menengah atas itu digabungin semua termasuk SMK, kemudian ada pemisahan lagi, ada sebagian sekolah yang diurus oleh Departemen Agama. Jadi semacam kehilangan arah itu ya. Jadi pendidikan kita itu jadi kehilangan arah semenjak saat itu. Jadi banyak yang ngurus, sehingga banyak yang ngurus, banyak departemen yang ngurus, itu adalah seperti kalau kita umpamakan adalah kita punya satu rumah panjang ya, kalau kita di Kalimantan rumah panjang, yang seharusnya itu adalah satu unit bersama yang harus ada satu jalur yang sama, tapi di dalamnya itu masing-masing ngambil jalan sendiri. Inilah yang membuat kemudian kebingungan-kebingungan itu tidak bisa dipetakan dan disatukan lagi. Dan beban administratif ya yang sangat besar. Jadi beban administratif itu sangat luar biasa. Bahkan kalau saya bandingin masa saya menjadi guru ya, kita ngomong aja jujur. Masa saya menjadi guru di tahun 99 sampai dengan 2009 saya berangkat ke Amerika. Gaji atau honor guru setelah saya kembali sekarang itu honornya sama aja gitu ya. Sama aja, belum lagi ditambah dengan inflasi dan segala macam, maka sebenarnya boleh dikatakan gaji guru itu nggak ada perubahannya, maka malah makin turun itu ya kondisinya. Nah, kalau dibandingin dengan kondisi di Amerika sendiri, dikatakan baik sebenarnya juga enggak, karena mereka juga menjalaninya kan masing-masing di state-nya sendiri-sendiri ya. Ada state yang bagus, uh, ada state yang juga tingkat pendidikannya kan tentu tentu nggak top ya. Artinya kalau kita sekarang bicara Washington DC, bicara sekolah-sekolah di California, di Boston ya, di Massachusetts ya, di Chicago itu tentu ya karena itu urban. Tapi karena saya tinggal di Hawaii, kita bisa tahu sendiri ya kondisinya Hawaii seperti apa. Ya, kendala atau kondisi yang sama dengan Indonesia itu juga dihadapi, apalagi ditambah dengan kondisi Hawaii yang pulau-pulau gitu ya, yang daerah-daerahnya juga masih sulit untuk dijangkau, kemudian masyarakatnya juga masih banyak yang berbicara dalam bahasa Inggris sebagai second language ya. Nah, ini juga akan jadi satu permasalahan sendiri, dan ditambah waktu saya ke sana 2009, kalau nggak salah 2010 atau berapa, itu kan budget cut besar-besaran ya. Nah, ketika budget cut besar-besaran itu sebenarnya juga banyak program yang nggak jalan, bukan hanya di masa Trump sekarang ya. Itu masanya Obama bahkan ya, masanya Obama. Termasuk juga program beasiswa kami itu banyak komponen-komponen yang dihilangin sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara negara kita buruk-buruk amat, kalau kita pernah ngalami di tempat lain, kita juga bisa ngerasain bahwa sebenarnya problematika tentang pendidikan itu sama ya. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi di China sendiri ya, di China sekarang kan katanya udah reformasi ya. Nah, mungkin teman-teman udah pada boleh dilihat di YouTube ya, di mana kondisinya sekarang ini gerakan di China itu anak-anak mudanya juga desperate, karena mereka punya pendidikan tinggi, tapi kerjaan nggak ada. Sehingga pernah ada satu masa habis COVID itu ada gerakan yang namanya lying flat. Lying flat itu ya pokoknya gue nggak mau ngapa-ngapain. Ya kebetulan juga gue anak tunggal gitu ya, anak tunggal, orang tua gue masih mampu ngidupin gue, ya yang penting gue bisa survive hidup aja dulu ya. Jadi daripada gue udah kuliah tinggi-tinggi, udah master gini ya, gajinya kecil gitu ya, nggak memadai, kemudian kerjanya juga nggak sesuai, jadi mereka juga sempat mengalami kondisi seperti itu. Nah, apakah kondisi ini sudah membaik? Saya sendiri melihat belum ya, belum, tetapi itulah yang menyebabkan juga mengapa mereka menjalin kerjasama, dan banyak tenaga-tenaga kerja mereka yang masuk ke Indonesia saat sekarang ini karena ya itu nggak ada kerjaan di sana. Karena nggak ada kerjaan, mereka harus cari lahan baru, dan kebetulan lahannya ada di Indonesia, dan inilah dibikin itu ya. Nah, mau dikatakan pemerintah kita juga kurang baik ya, kita mau lihat juga ya, karena kondisinya kan memang sama-sama kita membutuhkan sumber daya alam, membutuhkan kegiatan ekonomi, dan ekonomi itu perlu berputar. Walaupun modal berputarnya ya tentu ada resiko di situ ya. Nah, ini sebenarnya adalah
kondisi global, ya, kondisi global. Kalau saya bandingin dari tiga tempat ini tadi saja, itu yang bisa saya simpulkan. Jadi masalah itu sebenarnya sama-sama ada di setiap negara tentang kondisi pendidikan, ya. Dan yang perlu saya sampaikan itu ya, kalau yang sering lihat film-film drama pendidikan, drama tentang anak-anak remaja di China itu nggak seindah itu ya, nggak seindah itu kehidupan kehidupan remaja-remaja itu nggak seindah di sinetron-sinetronnya atau drama-drama Cinanya, ya, karena kehidupan remaja-remaja di sana juga susah banget. Saya mengajar di sana sekitar 8 tahun, saya bisa rasakan, sering mendengar keluh kesah dari mahasiswa, juga mendengarkan tentang apa yang dialami mereka dan juga kekhawatiran mereka ya ketika mereka tamat. Nah, kalau yang bagus-bagus ya mereka udah bisa keluar negeri ya. Keluar negeri mungkin dapat green card di Amerika atau dapat green card di Eropa, ya udah tinggal di sana. Mereka nggak akan balik lagi ke China juga. Itu ya kondisinya. Jadi ini yang bisa saya komentari. Mungkin kita perlu melihatnya dari segi yang lebih positif tentang kondisi pendidikan kita. Ya, jadi nggak melulu bahwa oh kita ini terbelakang banget. Enggak. Ini negara-negara maju yang ini kan negara ekonomi ke-1 dan kedua ya. Kondisinya saya pernah tinggal di sana dan saya berani berkata bahwa mereka juga banyak masalah di situ ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Kak Heri. Ini insight baru ya. Kita juga boleh nih teman-teman yang mungkin punya pengalaman di luar negeri untuk bisa kita jadikan komparasi ya bahwa bahkan negara dengan ekonomi terkuat di dunia yang sedang berkompetisi sekarang, mereka mengalami kekacauan juga di tempatnya masing-masing gitu ya. Kanatan berhadapan dengan presidennya, kemudian Cina dengan ya Asia Timur ya kayaknya Asia Timur juga sedang mengalami problem soal pemuda gitu ya. Jadi sangat sangat unik ya. Boleh ke Kak Sharon sekarang. Oh, ya, suaraku aman ya. Aman Eh, aman aman Pak. ya, aku mau sharing juga. Aku juga karena lagi kebetulan domisili di Jerman dan aku juga mau tanya juga sih ke Kanatan. Soalnya kayak ada kemiripan gitu ya. Tadi Kanatan kan bilang di New York eh, ada program inklusif, tapi tujuannya masih untuk inklusif ke apa? Murid yang punya disabilitas, tapi tujuannya masih untuk mengintegrasikan ke mereka ke dunia kerja gitu. Di Jerman pun sama. Jadi kayak di Jerman itu emang udah ada eh, kebijakan di mana sekolah harus eh, at least di provinsi yang aku tinggal ya di Baden-Württemberg itu jadi kayak tiap sekolah harus punya eh, tiap kelas harus ada kuota anak yang punya disabilitas jadi dicampur anak yang disabilitas dan yang non disabilitas itu dicampur di satu kelas tapi ya kelasnya emang satu kelas itu punya biasanya 2 sampai 3 guru gitu. Jadi walaupun mereka ada di kelas yang sama, tapi materi yang mereka pelajari yang disabilitas dan non disabilitas jelas beda gitu ya. Bukan berarti hanya karena mereka ada di satu kelas yang sama, berarti mereka belajar satu yang sama itu enggak gitu. Jelas karena kemampuannya beda, jadi yang diajarkan beda. Tapi emang jumlah gurunya untuk tiap kelas itu lebih dari satu. Jadi kayaknya satu kelas 2 atau 3 guru itu tak bertanggung jawab untuk sekitar 20 sampai 25 kalau nggak salah ya. Terus eh, ini aku cuma tahu dari ini ya dari portase berita gitu. Karena aku juga sendiri bukan dari bidang pedagogi. Terus tapi yang lucunya, oh jadi alasannya kenapa memakai eh, metode seperti itu, alasannya agar society, jadi anak dari kecil sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan orang yang punya disabilitas. Jadi tidak ada lagi kecanggungan kalau misalnya dewasa ketemu sama orang punya disabilitas kayak nggak ada kecanggungan lagi. Jadi kayak dari kecil kalau misalnya udah terbiasa berinteraksi dengan orang punya disabilitas di ruangan yang sama, bermain dengan mereka. Ketika mereka menjadi individu yang dewasa, jadi kayak ada udah terbentuk solidaritas lah gitu. Itu kan bagus ya, kayak apa sih ideologinya bagus gitu. Tapi di sisi lain, eh, kalau misalnya udah kita lihat di kebijakan disabilitas untuk orang-orang yang sudah dewasa di sini, itu pengukuran parameter. Jadi kan tiap
beberapa tahun di Jerman itu kayak pemerintahnya selalu mengeluarkan reportase tentang social progress gitu kan. Jadi kita sudah tahun ini kita social progress kita sama anak kayak masalah kesetaraan dan lain-lain gitu udah sejauh mana. Dan lucunya di segala bentuk sosial progres yang reportasenya dikeluarkan tiap aku lupa tiap 2 tahun, tiap 3 tahun, tiap setahun aku kurang kurang jelas. Tapi itu tuh parameternya adalah itu tadi integrasi di dunia kerja gitu loh. Itu kan menurut aku aneh ya. Jadi kenapa kita mengukur mengapa kita mengukur social progress itu dari kemampuan komunitas atau individu dalam menjual labor market mereka gitu loh. Itu aneh gitu loh. Kenapa social progress kita eh, eh, parameternya apakah kamu bisa bekerja atau tidak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, lebih gelapnya lagi. Jadi kalau misalnya apa undang-undang eh, labor itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Labor law, tenaga kerja ya. Buruh, Tenaga tenaga Ya, kerja. kerja. undang-undang buruh ya. Undang-undang buruh di Jerman itu eh, tidak jadi membolehkan untuk orang-orang yang punya disabilitas untuk dibayar lebih rendah. Jadi banyak banget sekarang perusahaan di Jerman di mana mereka sengaja menyalahgunakan undang-undang buruh tersebut dan menyalahgunakan kuota tersebut untuk dalam tanda kutip melegalkan slave labor gitu ya. Soalnya emang mereka digaji rendah banget gitu. Karena dengan itu kan alasannya lo udah disabilitas lo harusnya udah bersyukur dong udah dikasih kerja, boleh kerja sama gue gitu. Ini gue ngomong kasar gitu ya, tapi emang eh apa emang gamblangnya gitu gitu kondisinya sekarang di Jerman pun kayak gitu. Dan itu kan menurut aku bukan hal yang sebenarnya bukan hal yang mengagetkan ya kalau misalnya eh, kita sadar bahwa emang sistem logika pasar yang dianutkan emang kapitalisme gitu. Ya kapitalisme pasti selalu usahanya adalah akumulasi eh, kapital setinggi-tingginya dengan cara eh, memeras tenaga kerja, menindas tenaga kerja gitu kan. Jadi kayak pengkategorian manusia pun ya itu efek dari itu juga gitu loh. Jadi kayak menurut aku mau sebagus-bagusnya ideologi suatu negara, harapan suatu negara kalau misalnya masih pakai logika pasar seperti itu ya ujung-ujungnya kayak gitu juga gitu loh. Jadi untuk respon tadi ke Kak Herianto gitu ya, mungkin kalau misalnya kita lihat aku nggak setuju itu kayak 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 two wrongs doesn't make it right gitu. Cuma misalnya gara-gara semua negara kondisinya punya masalah sendiri-sendiri bukan berarti kita kayak bisa puas dengan kesalahan yang ada di negara juga. Kita harusnya malah makin terbakar emosi kita harus makin marah gitu loh. Kok bisa sih gitu loh. Jadi kan bahwa kayak ada emang ini tuh benar-benar masalah struktural yang global gitu ya. Jadi kayak justru ini harusnya kayak kita harus makin eh, memperkuat solidaritas antar negara kita gitu. Maksudnya solidaritas kita sebagai tenaga kerja internasional gitu maksud aku. Jangan yang kayak oh di negara gue lebih buruk, di negara lu juga kita malah jadi kayak adu nasib gitu. Kalau kita adu nasib kan malah yang makin seneng kan yang menindas kita kan kalau kita adu nasib gitu. Yang menang mereka lagi gitu. Jadi maksud aku daripada adu nasib harusnya kita makin solidaritas saling saling sadar bahwa kita share the same struggle dan tujuan kita sama kok kita cuma mau diperlakukan seperti manusia gitu. Itu aja sih. Thank you. Thank you Kak Sharon ya. Monggo Kak Nathan mau nanggapi. Iya, aku juga Ya, setuju ke Kak Sheran sih. Jadi sebenarnya kalau kayak di US, terusnya di New York, karena aku di New York, itu sebenarnya udah advance banget. Jadi kalau tadi aku sempat bilang ada hukumnya IDEA Act. IDEA Act itu pertama semua siswa dengan disabilitas itu harus dapat pendidikan berkualitas dan gratis. Dan yang kedua, least restrictive environment ya. Tadi Kak Desiana sempat bilang kayak ada penggabungan kelas antara general education dan special education. Nah, itu juga salah satu di IDEA Act gitu ya. Jadi orang siswa dengan disabilitas pun sebenarnya punya kemampuan yang sama dengan siswa yang tidak memiliki disabilitas. Tapi ada supplementary aids-nya. Jadi misalnya ada jam tambahan, ada kelas khusus, jadi ada banyak metodologi yang spesifik ke setiap student. Makanya di setiap student itu ada
namanya Individualized Educational Plan IEP untuk yang disabilitas. Jadi ini udah advance banget dan paling bagusnya juga itu juga apa gaji gurunya gede dan kelasnya kecil banget ya. Rasio guru dan murid 1:2 atau 1:3 doang untuk pendidikan inklusif. Dan eh, yang menggangguku juga sama, kenapa tujuannya adalah biar murid-murid dengan disabilitas ini bisa kerja gitu ya. Tapi at the end, nggak bisa dipungkiri juga ini udah one step yang bagus karena sebelumnya yang membuat mereka nggak diterima quote and quote dalam masyarakat kan juga karena mereka tidak bisa bekerja ya. Jadi quote and quote lagi menjadi beban masyarakat gitu. Tapi itu yang mau dicoba diubah dulu. Makanya sistem pendidikannya walaupun nggak ideal, aku juga mempertanyakan kepada dosenku, tapi dia bilang itu one step ahead gitu ya, karena FDN mereka bisa bareng orang dengan yang tidak memiliki disabilitas untuk bekerja dan juga berkomunikasi. Tentunya dan yang paling uh, masifnya itu sejak ada teknologi ya. Jadi mereka yang punya uh, speech impairment akhirnya bisa pakai assistive technology, tech komputer segala macam untuk berbicara, berkomunikasi dan akhirnya mereka bisa menulis banyak hal uh, yang bagus banget ya. Salah satu yang nanti aku bisa share gitu. Tapi itu sih yang aku pengen tekan juga, negara di luar itu banyak hal yang sangat bagus yang sebenarnya kita bisa praktekkan, kita refleksikan ke negara kita gitu ya. Di mana negara kita jauh banget. Gaji rendah, apalagi special education, nggak ada kurikulum yang jelas, nggak ada hukum, nggak ada undang-undang yang uh, membuat orang dengan ada sih satu RUU disabilitas, tapi itu pun masih kurang banget lah ya. Jauh banget kalau dibandingkan US. Jadi kita harus banyak belajar juga sih dari bagaimana ya ini negara-negara yang kapitalis garis kasarnya bisa bisa punya program-program yang inklusif ya. Dan dan mereka lumayan keren sih. Mereka kalau di New York ya ada pakai CSRP itu, Culturally Responsive and Sustaining Pedagogy. Jadi mereka menyadari masalah disabilitas itu interseksional juga. Jadinya orang dengan disabilitas yang datang di keluarga imigran, yang perempuan, nah itu eh, mereka udah aware sama hal itu ya. Jadi pedagogi yang digunakan untuk di state pun pakai CRSP itu. Jadi pendidikan inklusif yang ada di kelas multikultural, yang bilingual juga dan segala macamnya. Nah itu kita harus belajar banyak sih sebenarnya. Bukan bukan bilang kayak oh di di negara lain juga sama aja gitu masalahnya gitu ya menurutku. Mungkin balik ke Oh, kalau tanggapan. alright, alright. Thank you. Kita baca kolom komentar dulu kali ya. Ada Kak Farah nih. Tadi di awal ya tentang SLB. Setujukah aku sebagai pengajar bimbel Calistung beberapa menemukan murid yang anaknya kategori inklusif tapi ortunya tuh nggak aware. Ada yang aware juga, akses ke psikolog nggak tahu dan nggak mampu. Terus tetap masuk ke SD negeri ke SD yang negeri tapi anaknya bisa mengikuti pembelajaran dan guru SD pun nggak bisa menangani lebih lanjut karena nggak ada skill pendidikan inklusif. Akhirnya si anak terpaksa bisa naik kelas tapi harus pindah sekolah. Nah, ini awareness orang tua ya. Jadi pendidikan cukup kompleks ya, tidak hanya soal guru dan murid, tapi juga soal kemampuan orang tua juga di situ. Nah, orang tua juga berada dalam lingkungan pekerjaan yang dijamin oleh negara dan seterusnya ya. Jadi sangat kompleks. Dari Kavara lagi. Dan jujur sebagai pengajar bimbel Calistung juga sedikit kesusahan mengajarkan anak-anak inklusif buat membaca karena mereka sulit untuk mengingat abjad dan susah fokus sekali. Sudah dicoba metode dengan bermain dan gambar juga tetap aja mereka tidak bisa mengikuti seperti anak yang lainnya. Kadang bingung harus pakai cara apa lagi. Ortunya juga tidak mau mencoba ke SLB. Ortu menganggap anaknya tetap normal. Nah, ini problem stereotype juga berarti ya di masyarakat tentang apa yang normal dan tidak normal gitu ya.
Oke, saya pernah baca artikel di Indo Progress juga soal kenormalan itu dibentuk dalam konstruksi kendali kapitalisme juga ya, bahwa disabilitas yang mungkin dipahami oleh masyarakat itu sebatas pada disabilitas fisik, tapi disabilitas kognitif itu tidak termasuk di dalamnya yang perlu ditangani. Misalnya murid-murid yang punya kesulitan belajar itu sebenarnya dalam artikel itu ya, itu dianggap disability juga gitu. Tapi itu dianggap sebagai bagian yang tidak perlu ditreatment secara khusus, gitu. Itu juga terkait dengan diskursus di tengah masyarakat ya. Kemudian tadi dari Kanatan udah, dari Gerardin setuju pendidikan Indonesia orientasinya masih untuk mencetak tenaga kerja buat industri, bukan bukan memang mencerahkan. Kemudian dari Kak Herianto, soalnya susah cermin di negara kita pecah. Jadi perlu beli yang baru dulu supaya bisa berkaca dari yang bagus di luar negeri ya. Ini manfaat dari sharing teman-teman ya dari luar negeri untuk kita tadi bisa melihat cermin yang lain. Dari Pak Alam, fun fact, Kemendikbudrismen tidak mengurus sekolah, madrasah tanggung jawab Kemenak, SD, SMP tanggung jawab kabupaten, SMA provinsi, sekolah rakyat Kemensos, sekolah Garuda Kemendikti ya. Nanti Kementerian Pertahanan bikin sekolah sendiri. Setiap kementerian bikin sekolah aja. Kementerian Kehutanan bikin sekolah gitu kan. Dengan dalih untuk inklusivitas gitu kan. Bener banget ya Wira. Dan ortu tuh malu karena anaknya nanti sekolah di SLB. Jadi iya 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 bener ya. Jadi awareness awareness dari orang tua itu juga sesuatu yang perlu kita diskusikan juga ya. Boleh Kak Vivi? Iya, makasih Dimas dan teman-teman lain. eh mau nambahin aja sih, mungkin jadi bahasnya tentang inklusi ya. Tapi ini hal yang menarik juga sih. Mungkin ini sih kalau aku lihat tadi beberapa teman-teman punya pengalaman gitu ya. Aku juga punya pengalaman cukup kesulitan ya menangani anak inklusi di sekolah gitu. Eh, Bahkan ada sebenarnya aku coba sharing dulu kali ya pengalamanku. Jadi ada satu muridku. Jadi dia ini di pada saat pendaftaran itu dinyatakan orang tuanya tuh bilang kalau anaknya ini adalah tunagrahita yang mana kecerdasannya tuh di bawah rata-rata gitu kan. Pada suatu hari, maksudnya suatu waktu saya diminta untuk mendampingi anak ini mengikuti pelatihan khusus anak-anak inklusi. Nah, waktu itu saya sempat kaget dengan pertanyaan anak ini gitu. Dia tanya gini, Bu, kenapa kok saya ya yang ikut pelatihan ini? Saya bingung jawabnya. Saya mikir gimana cara menjawabnya supaya dia juga tidak tersinggung dan lain sebagainya gitu. Karena memang terlihat ya anak ini tuh diajak ngobrol juga mudah, menangkapnya cepet, responsif gitu. Jadi saya juga bingung kenapa anak ini yang apa namanya diminta untuk ikut pelatihan gitu. Nah, ya saya jawab karena ini tugas dari kesiswaan kamu yang dipilih jadi bapak kita belajar aja ya di sini gitu kan jadi waktu itu pelatihannya tentang IT gitulah gitu kan nah di situ mungkin dia ke trigger nanya kayak gitu karena melihat teman-teman yang lain nah dari situ akhirnya saya berpikir bahwa kenapa tadi akhirnya ada orang tua yang nggak mau gitu ya ngebawa anaknya ke psikolog terus nggak mau ngebawa anaknya ke SLB karena sebenarnya ada stigma dari masyarakat juga sih yang masih mengeksklusikan anak-anak inklusi gitu kan. Nah, ya kenapa hal itu terjadi ya ya karena budaya di masyarakat kita juga masih sangat kuat ya stigma dan eh, eksklusi mengeksklusikannya gitu. Terus kalau menurut saya sih memang perlu ada apa ya? Ada kebijakan yang lebih mementingkan pendidikan inklusi sih kayak harusnya tuh apa ya? Harusnya mungkin pemerintah tuh bisa memberikan sekolah-sekolah pelatihan sih supaya teman inklusi ini punya kemampuan
punya keahlian untuk mereka bisa bekerja gitu dan dipekerjakan gitu kan ya kan yang menjadi problem juga akhirnya oke lah mereka sekolah gitu ya tapi setelah sekolah apa yang bisa mereka lakukan gitu kan paling tidak mereka harus bisa berdaya berdaya dengan dirinya sendiri gitu kan terus juga mungkin bisa juga apa ya eh oh ya mungkin kalau teman-teman ngeh gitu ya ada satu program Kementerian Sosial itu namanya atensi jadi atensi disabilitas jadi memang Kementerian Sosial itu punya saya nggak tahu programnya masih berjalan atau enggak, tapi yang terakhir saya baca itu jadi Kementerian Sosial itu bikin program pelatihan khusus untuk teman-teman disabilitas ya dari terus tapi diberikan modal usaha juga. Jadi nggak cuma dikasih pelatihan, tapi dikasih modal usaha supaya mereka bisa survive dengan kehidupannya mereka sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti cari di YouTube ya. Jadi ada tuna daksa gitu ya. Tapi dia akhirnya bisa ini bisa berjualan terus akhirnya dia bisa apa ya punya penghasilan dan bisa membantu ekonomi keluarganya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang seharusnya mungkin bisa diperbanyak sama eh, ya apa ya pemerintah kita gitu. Ya, mungkin di sini ada teman-teman yang nanti mau terjun di dunia pemerintah atau bisa menyampaikan di hasil-hasil diskusi ini gitu ya karena penting sih menurutku untuk memberikan pelatihan kerja ya jangan hanya oke lah mereka sekolah terus nanti lulusnya apa gitu kan mereka juga perlu dipekerjakan terus juga bisa supaya bisa survive dengan kehidupan sendiri jadi memang lumayan kompleks tapi bisa lah diusahakan gitu tergantung fokus kebijakannya seperti apa mungkin dari aku itu sih Dimas makasih. Oke, thank you Kak Vivi. Ya, lagi-lagi ya, problem politik, problem utama dan pihak yang mesti kita mintai pertanggungjawaban adalah pengelola negara ya, pemerintah itu sendiri. Dari Kak Girardin, sayangnya pemerintah kita sekarang nyatanya nggak memprioritaskan itu. Ya, betul banget. Setuju banget Kak Vivi dari Kak Farah. Harusnya memang ada safe space buat anak-anak inklusif karena mereka mempunyai hak belajar. Betul banget ya Kak Farah ya. Ada lagi kah yang mau kasih pendapat? Oke Kak Heri boleh. Oke, terima kasih. Saya mau nambahin lagi tentang ini ya, anak-anak berkebutuhan khusus ABK tadi ya, dan pendidikan inklusi. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini kan kalau di Indonesia saya lihat ada banyak komunitas ya. Jadi kalau kita mengharapkan dari pemerintah terlalu jauh deh ya, terlalu jauh kalau mengharapkan dari pemerintah ya. Kalau dari komunitas sudah banyak ya. Jadi sebenarnya yang perlu diberikan pendidikan dan kesadaran itu bukan anak-anak yang anak-anak ataupun orang-orang yang berkebutuhan khusus itu, tetapi adalah general public gitu ya. Jadi general public bagaimana kita bisa melihat mereka sebagai manusia itu kan kalau kita kembali tadi ya bicara tentang bagaimana inklusivitas itu berlaku itu adalah bagaimana kita melihat semua orang itu sebagai manusia terlepas dari apapun kondisi atau uh, uh, apapun lah yang membedakan kita, tapi kita semua tetap manusia. Nah, general public ini yang susah sebenarnya untuk diberikan pengertian. Tetapi dengan mulai adanya komunitas-komunitas yang misalnya memberikan pengertian, memberikan pengajaran, memberikan ceramah, termasuk melakukan campaign dan lain-lain tentang misalnya anak-anak autism, anak-anak dengan ADHD, kemudian juga bagaimana kita harus misalnya menyediakan fasilitas-fasilitas misalnya untuk tempat berjalan dan sebagainya kepada orang-orang dengan kebutuhan khusus tadi ya. Kalau itu kan di luar negeri itu sangat biasa ya. Nah, kemudian ini juga sebenarnya harus masuk dalam kurikulum kita. Jadi kalau kita kan sekarang bicaranya kurikulumnya kebanyakan ya tentang STEM, tentang SDGs, itu kejauhan ya sebenarnya ya. Padahal sebenarnya yang penting itu ya tadi ini ya tentang orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbeda dengan kita yang harus kita
perlakukan sebagai manusia juga. Mereka adalah bagian dari kita, bagian dari masyarakat kita. Dan ini yang sebenarnya harusnya masuk dalam kurikulum pendidikan. Dan saya yakin kalau sekolah-sekolah yang bagus, tentunya ini udah ada ya di dalam, walaupun itu tidak dibikin menjadi mata pelajaran khusus, tapi ada komponen-komponen yang disampaikan. Dan saya sangat appreciate dengan gerakan-gerakan masyarakat sipil dan juga dengan komunitas-komunitas yang ada. Jadi kayaknya kalau kita bicara sekarang ini, jangan terus-terusan kita ngarapin dari pemerintah deh. Kita dari yang kecil dulu, dari sekitar kita, dari keluarga kita, saya rasa. Kalau dari keluarga kita bisa mulai misalnya dengan anak-anak kita dari kecil kita beri bacaan, berikan tontonan, ataupun berikan segala macam pasokan kepada dirinya yang bisa mengerti tentang bahwa kita lahir secara berbeda. Dan perbedaan itu bukan suatu dosa, kita tetap manusia, dan eh, bagaimana kita harus bisa berkawan dan berteman dengan mereka dan hidup bermasyarakat seperti itu. Ya, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Iri, makin ramai nih, senang banget, makin banyak input ya. Kita ke Kak Agus Damanik, boleh, silakan. Minta maaf nggak on cam ya. Suara saya kedengar kan? Kedengeran Kak, lancar. Oh iya. Senang sekali dengar dari cerita Kak Pipi tentang bagaimana soal pendidikan inklusi. Kebetulan saya juga melakukan pendidikan dalam konteks non formal dan kebetulan juga saya mengidentifikasi diri saya sebagai neurodivergent. Dalam konteks neurodivergent dan neurotypical, banyak orang berpikir bahwa mereka adalah disabilitas. Meskipun kita bisa bilang adalah mengintegrasikan normal dan ketidaknormalan menjadi sesuatu yang dianggap apakah itu visible labor atau tidak. Dan kebijakan kita tuh sebenarnya tergantung pada keterwakilan. Ketika masalah kebijakan kita selalu terbatas pada keterwakilan yang tidak ada, kebijakan kita juga akan hanya timpang pada pemilih neurotypical, di mana mereka tuh tidak akan pernah berpandangan bahwa neurodivergent memiliki cara pandang berbeda dan cara pandang produktivitas yang berbeda juga. Menarik juga ketika saya mendengar cerita dari Pak Pipi adalah dia bertanya tentang kenapa harus saya. Yang saya patut juga sadari adalah bahwa pandangan sosial dan pandangan masyarakat terhadap bahwa berbeda adalah suatu yang aneh menjadi beban yang sangat menyedihkan sebenarnya. Merasa kalau misalnya mem- meminta bantuan seperti menjadi suatu dosa. Dan seperti ketika neurodivergent, kita butuh suatu pendekatan khusus, suatu metode khusus, dan ketika kita merasa, oh kenapa aku ya? Kenapa orang tuaku harus memilih aku dan menghabiskan uang lebih banyak karena aku khusus gitu. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa tutup mata bahwa sebenarnya itu dua belah pihak. Dari individu si teridentifikasi juga harus sadar bahwa dia harus membutuhkan bantuan. Dan balik lagi ketika sekarang sih masih kita juga bisa bersyukur sama-sama bahwa masalah kesehatan mental sudah mulai mengidentifikasi dengan diri mereka bahwa seeking for help is not something wrong. Nah, itu sama kayak konteks neurodivergent, neurotypical, di mana kita tuh bukan hanya, kalau saya kasarnya tuh bilang, kita tuh IQ itu tidak membuat kita menjadi identitas kita. Dan karena mitos IQ juga yang mendasari kita bahwa IQ di bawah tidak tidak cocok untuk labor, tidak cocok untuk produksi, malah kita dianggap nggak pantas ataupun nggak cocok kepada masyarakat. Baik lagi sih, kalau misalnya saya sih terkait Kak Nathan, memang benar sudah banyak komunitas dan NGO, karena kebetulan saya juga kerja di NGO, tapi keterbatasan dari gerakan, kayak tadi ada kritik gerakan Rimpang, walaupun tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar, tapi gerakan pada akhirnya harus terhadap dan jatuh pada advokasi dan jatuh lagi kepada keterwakilan ketika dalam pembentukan kebijakan tersebut. Jadi benar, kita tuh mungkin lihat cerminan dari negara lain, tapi selama advokasi dan gerakan tidak jadi masif dan tidak jadi kebijakan, kita hanya akan berputar di lingkaran-lingkaran yang sama dengan berkata bahwa kita udah berlaku seminimum mungkin dan tidak ada perubahan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Agus. Ya, akhirnya pertanyaan saya soal gerakan rimpang ada yang nyinggung ya. Bahwa ya soal gerakan rimpang ya cukup ini ya cukup menarik sih saya ngikutin diskusi soal gerakan rimpang dan gerakan yang lebih terpimpin yaitu bukan jadi
apa ya, kita harus memilih yang mana. Mungkin pada akhirnya ada momen di mana rimpang lebih efektif, dan pada momen tertentu ya kita harus harus berkonsolidasi juga ya untuk sama-sama mengatasi persoalan. Saya ke kolom chat dulu sebentar sebelum ke Kak Gerardin. Dari Kak Deksa, sangat disayangkan di dalam sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, bahkan anak-anak paling rentan sekalipun di dalam pendidikan mereka, orientasinya adalah untuk menjadi pekerja atau dipekerjakan ya. Bahkan yang paling rentan tetap harus memenuhi kebutuhan pasar. Hasil pembelajaran dan pelatihan oleh Yayasan Yakum dari Kak Siti terhadap penyandang disabilitas ketika kembali ke rumah, mereka kembali menjadi disabilitas yang tidak berdaya karena faktor lingkungan yang tidak mendukung meski mereka telah dibekali skill dan pengetahuannya. Penting banget perspektif disabilitas ini. Makin senang karena banyak ormas disabilitas yang vokal. Good, good, good. Kak Gerardin, apakah jadi ini turun handnya? Jadi Oh, jadi oke, silakan. eh, eh, sebenarnya aku mau sharing aja juga. Terus sebenarnya men-sharingkan suatu apa ya kenyataan pahit gitu di negara kita yang bener-bener semuanya dibikin bodoh dari bawah gitu. Eh, jadi aku pernah webinar gitu, kita sharing bareng sama Mas Yaniar Nugroho gitu. Dan di situ memang apa yang tadi eh, moderator udah bilang dari awal bahwa negara kita emang semenjak 02 naik itu mengalami hal yang eh, kemunduran gitu. Pertama dari demokrasi partisipasi publik yang semakin terbatas dan kapasitas negara semakin rendah dan semakin lemah gitu. Pun pahitnya adalah kalau kita ngomongin tentang pendidikan, pendidikan juga nggak ada di prioritas kayak yang tadi aku udah komen. Jadi mau kita keluar kayak gimana pun nggak akan jadi prioritas bagi mereka gitu. Tapi ada caranya adalah dengan kan tadi ada poin yang dibilang kalau misalkan ya udah kita nggak bisa ngarepin pemerintah, tapi tetap kita tetap mengharapkan kebijakan publik itu harus ada. Nah, gimana caranya? Mungkin kita yang punya channel-channel kepada misalkan birokrat-birokrat yang ada itu tuh kita bisa mulai advokasi dari situ juga selain mungkin kita naikin isunya kayak gitu. Karena sebenarnya mereka juga mendengarkan gitu dari sisi apa yang kita sampaikan pun misalkan tentang kenapa mental health bisa naik karena itu udah jadi konsumsi publik. Nah, gimana caranya supaya isu disabilitas ini bisa naik? Ya dengan cara kita terus menggaungkan itu supaya jadi konsumsi publik gitu. Pun kalau misalkan kita sekarang lihat di Twitter ya sebenarnya eh, kesadaran tentang disabilitas ini udah mulai naik gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa eh, menggoyangkan eh, para birokrat untuk sadar kalau misalkan hal itu adalah hal yang penting gitu. Nah, caranya adalah ya mungkin pendidik-pendidik di sini, teman-teman di sini ada yang eh, kerja sebagai PNS misalkan. Nah, kita bisa mulai mendekati jajaran yang tinggi gitu untuk diskusi apa yang sebenarnya bisa dibuat. Itu sih yang aku mau sampaikan. Oke, terima kasih Kak Gerardin. S- Berikutnya, oh iya sebelum itu terkait dengan gerakan ya atau upaya-upaya kita di ruang publik di sesi kedua ya kalau nggak salah itu dari Perhimpunan Pendidik dan Guru itu P2G sempat kasih pengalaman soal kasus cleansing ya di Jakarta, pemutusan hubungan kerja pemutusan hubungan kerja bagi beberapa guru honorer di Jakarta itu diatasi dengan cara ya kita dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip berkoalisi dengan pengawas sosial, pengawas-pengawas sekolah yang kritis ya, bukan yang konservatif, yang kritis itu artinya kita kita masih harus mengakses ranah-ranah di dalam kekuasaan nih untuk bisa bisa mengubah aturan terkait dengan eh, kontrak guru itu untuk tidak diputus gitu ya. Jadi gerakan untuk mengatasi persoalan sosial dalam momen tertentu juga meminta kita untuk masuk dalam struktur kekuasaan agar bisa mengubah lewat atau dari pintu dalam ya gitu ya. Oke, good. Kak Sharon lagi boleh.
Iya, aku mau eh, apa sharing. Ya, thank you tadi Kak Vivi sama Kak Geraldine sharingnya sama Kak Agus. Aku setuju banget sama yang dibilang Kak Agus. Aku juga mau komen ke Kak Herianto lagi. Eh, Menurut aku kan, maksudnya kayak, misal aku setuju ya, kayak kita harus advokasi ke general public gitu. Tapi kita juga harus tahu kayak ignorance-nya general public itu kan tidak lahir di vakum ya. Itu kan general public itu ignoran tentang hak-hak kaum marginal, khususnya hak murid-murid disabilitas ya karena emang nggak ada kebijakan negara yang peduli sama mereka dari awal gitu loh. Jadi maksud aku dan maraknya NGO itu kan bisa kita juga bisa lihat karena itu juga kegagalan pemerintah dalam eh, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang peduli dengan struktur apa sosial welfare yang kuat gitu. Makanya banyak NGO gitu kan, yang fungsinya untuk menambal kegagalan pemerintah gitu loh. Jadi maksud aku kayak holding pemerintah accountable itu bukan berarti mengcancel upaya kita untuk mengeducate general public gitu loh. Jadi kayak menurut aku narasi bahwa kayak kita nggak usah peduli sama pemerintah, kita kayak advokasi aja ke general public itu bahaya. Kayak ada itu kayak dualisme yang salah gitu. Kayak we can do both gitu. We can jadi kita bisa holding pemerintah accountable dan kita juga harus dan kita juga harus advokasi ke general public gitu. Dua-duanya harus jalan dan jangan cuma gara-gara kita fokus satu saat di satu lini kayak di lini lain kita harus cuekin gitu. Itu aja sih, thank you. Alright, thank you Kak Sharon. Ada lagi teman-teman yang mau kasih pendapatnya? Tiap kali sesi Henry Chirok nih, saya seneng banget nih karena banyak banget ya experience yang bahkan karena saya sendiri nggak keluar negeri gitu ya, jadi nggak tahu dinamika di luar negeri. Ya kayak saya bisa tahu lewat dari teman-teman. Boleh Kak Heri? Oke, cuma mau komentar aja ya. Saya pikir ya sebenarnya ya negara ini perlu riset. Jadi bukan lagi bukan riset dalam arti penelitian ya. Riset artinya di kayak komputer itu bukan lagi diinstal ulang atau dipakein antivirus. Jadi ini agak susah saya kalau lihat ya kalau di sini. Tapi ya benar-benar harus dibongkar habis. Jadi dibongkar habis, ditata ulang. Dan inilah kesulitan strukturalnya ya. Kesulitan struktural karena ya memang tadi benar ya ada pengawas-pengawas yang kritis. Tapi sekarang apa kenyataannya? Pengawas sekolah udah nggak ada sekarang ya. Jadi udah dihapus ya. Jadi dengan semakin bergerak ke arah aristokrasi dan semakin bergerak ke arah bukan hanya aristokrasi loh, kita agak khawatir ya di sini ya. Ini apakah nantinya akan menjadi suatu negara yang sifatnya diktator? Kita nggak tahu. Jadi ya memang perlu. Jadi di sini uh, saya rasa serba salah juga. Jadi di satu sisi memang mau advokasi ke pemerintah, tapi banyak nggak dengerin, gitu ya. Banyak nggak dengerin sekarang ini. Ya itulah sebenarnya sistemnya adalah dari kita butuh suatu pemerintahan yang baru. Artinya bukan suatu pemerintahan yang merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Karena kalau ini terus berlanjut, ya, terus berlanjut kondisinya seperti ini, maka ya akan muter terus, looping terus ya. Jadi kalau di istilah ekonomi ada vicious cycle-nya. Jadi vicious cycle-nya itu akan tetap muter seperti ini. Siapapun yang nanti naik ke atas itu akan terlibat lagi di dalam sistem lingkaran yang sama. Nah di sini ini vicious cycle-nya perlu dipotong di situ ya, dipotong. Nah yang motong itu siapa? Ya general public tadi ya. Ya teman-teman di sini yang vokal gitu ya. Nah memang itulah salah satu caranya. Jadi advokasi ke pemerintah juga perlu jalan, saya setuju, itu ya, advokasi ke pemerintah juga perlu jalan, tapi berharap terlalu besar itu jangan. Menurut saya berharap terlalu besar jangan. Tapi saya lihat di sini masih banyak yang idealis, yang menganggap bahwa Indonesia masih akan emas ya 2045. Ya mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan saja. Tapi saya sendiri udah tua gitu ya, karena di sinilah generasi-generasi muda yang akan melanjutkan dan semoga tetap berkibar semangatnya dan semoga yang ada di sini inilah yang nantinya yang jadi pemerintah gitu ya. Jadi yang jadi pemerintah yang akan meriset Indonesia menjadi sesuatu Indonesia yang baru ke depan. Ya, mudah-mudahan seperti itu yang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heri.
Kita sudah 1 jam lebih ya, udah 1 jam 40 menit ya. Mungkin kita cukupkan tadi komentar terakhir dari Kak Heri soal kita-kita di sini ya. Tentu yang nantinya di entah 2045, entah 2040, kita yang nantinya akan bertanggung jawab atas nasib negara kita ya. Jadi langkah awal saya mendukung Kak Nathan ini membuat partai, membuat partai politik. Saya langsung daftar jadi sekjennya ini. Ya kita kita santai aja ya teman-teman ya. Tapi tetap diskusi kita malam hari ini sangat substantif ya. Kita melihat bahwa problem problem pendidikan pedagogi ini sangat sangat kompleks. Tapi bukan berarti tidak tidak ada harapan atau tidak ada peluang untuk mengubahnya. Kita udah bahas itu sejak sesi Antonio Gramsci ya, bahwa apa kalau bahasanya Kak Sharon waktu itu kan sesuatu yang sulit, justru sesuatu yang sulit itulah yang layak kita perjuangkan gitu ya. Jadi di balik kompleksitas problem pedagogi yang berkelindan di dalam aspek-aspek lain ya, politik, kultural, soal inklusivitas ya dan lain sebagainya, eh, tetap ada peluang, tetap ada harapan, tetap ada potensi untuk melakukan perubahan baik secara struktural maupun kultural, baik melalui gerakan yang terpimpin maupun gerakan rimpang ya, dua-duanya berjalan secara paralel untuk kemudian kita bisa mencapai apa yang sama-sama kita tuju, yaitu nilai-nilai keadilan dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya ambil dari diskusi kita yang sangat menarik pada malam hari ini, bahwa dualitas atau dualisme dalam gerakan atau dualisme dalam aktivisme itu sendiri, itu justru nanti akan menjebak kita ya dalam momen-momen yang membingungkan, apakah kita harus melakukan perubahan secara struktural sehingga kulturalnya berubah, atau kita melakukan perubahan kultural di level grassroots sehingga strukturalnya berubah. Apakah kita butuh kelompok terpimpin dengan pemimpin revolusioner untuk mengkonsolidasikan kesadaran kita, atau kita melakukan advokasi di akar rumput sehingga kesadaran publik atau kesadaran kritis itu muncul sehingga mengubah yang struktural itu gitu. Nah, situasi itu justru akan membingungkan kita. Nah, tiap-tiap dari kita tentu memiliki keyakinan ideal, keyakinan pergerakan yang kita anggap efektif. Saya nggak begitu suka pakai kata efektif sih, kuantitatif banget. Jadi kadang kalau menggunakan kata efektif tuh udah ngukur dulu di awal ini efektif atau enggak gitu. Ya apa yang kita yakini sebagai bentuk keadilan tentu dalam prinsip-prinsip yang bisa dipertanggungjawabkan, mari kita akan mari kita lakukan ya selagi nafas masih berhembus, mata masih berkedip ya, kopi masih nikmat untuk diseruput ya. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu saja ya, itu untuk menyimpulkan presentasi dari Gino lah, diskusi yang menarik dari teman-teman semua pada malam hari ini. Jangan lupa di besok ya, esok hari masih ada kelas Logos bahas pendidikan di batch kedua. Jangan lupa teman-teman tonton untuk bahas pendidikan di sesi kedua, bahas feminisme ya kalau nggak salah di sesi kedua. Kemudian di minggu depan di hari Jumat ada kelas Logos lagi untuk bahas pendidikan. Kemudian di hari Sabtunya sesi bersama HGS lagi terkait dengan warisannya Paulo Freire. Nanti bersama saya kita bahas warisan Paulo Freire dalam pemikirannya Henry Giro. Nanti kalau saya lihat chapternya kita akan coba flashback pertemuan Ciro dan Frere di situ dan bagaimana Frere juga eh, membuat sintaks atau tahap-tahap pembelajarannya. Nah, itu nanti pertanyaan utama saya adalah apakah pembelajaran Frerian itu bisa dianggap bagian dari deep learning saat ini yang joyful, meaningful dan mindful itu serba full. Thank you semuanya, thank you Kanatan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam.